Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. The first time, let's thankfulness to Allah who has given us mercy and blessing till we can meet together in this happy place. The second one, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has brought us from the darkness to the lightness. You gayat, biar tahu orang kami pagi ini di MAN 3, Madrasah Aliyah Negeri 3, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Di sini pagi ini nih. Ini kawan-kawan kami yang ganteng-ganteng tuh. Nah, di sini kumpulan orang-orang cerdas, orang-orang taat, orang-orang baik. Yang tidak cerdas, yang tidak taat, yang tidak baik, please deh tinggalkan MAN 3. Wah, gitu. Ini orang baik semua nih. Yang sama-sama kita cintai, muliakan ayah-ayah guru, bunda-bunda guru, selanjutnya teman-teman semua, semoga dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kita bersyukur pagi ini masih hidup, mudah-mudahan siang nanti belum mati. Amin. Hilang-hilang timbul ya. Yo. Ini kayaknya. Langsung ya. Bismillah. Adalah Michael Hart. Siapa namanya? Michael Hart, M-I-C-H-A-E-L-H-A-R-T. Caknya saingan berat bikin lagi lah. Seorang astronom Amerika yang bertugas di pusat antariksa Amerika. Apa namanya? NASA. Dia juga seorang dosen di University of Maryland. Waktu itu dia bikin penelitian. Entah dari mana ide itu muncul, yang jelas mungkin Allah gerakkan hatinya, hati Mr. Hart ini. Dia ingin mengumpulkan data-data dari orang-orang hebat sedunia, orang-orang hebat yang bisa mewarnai wajah dunia, dan mereka diikuti banyak orang. Dicari sumbernya, dikumpulkan sumbernya yang ada, lalu di ranking. Dari sekian miliar manusia di bumi ini, kata Hart, hanya ada 1 juta orang saja yang hebat. Dari yang 1 juta ini hanya ada 20.000 orang yang luar biasa. Sedangkan dari yang 20.000 ini hanya ada 100 orang yang dahsyat pengaruhnya sampai hari ini, sehingga mereka diikuti, sehingga mereka mampu mewarnai wajah dunia ini. Siapakah yang 100 itu? Itulah yang dipublikasikan oleh Hart setelah diteliti sekian lama, 1978. Apa kesimpulan Hart? The first and the best is Muhammad. Ini spektakuler. Yang pertama, yang terbaik adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang luar biasa dahsyat. Padahal Mr. Hart ini kafir. Bukan kafir ya, bilang kafir tidak boleh, nanti tangkap, nanti dengar tuh, sampaikan ke ayah-ayah bunda-bunda kita, bilang kafir-kafir lagi, menerjemahkan tuh tidak boleh kafir. Ya beda tuh, tidak sama. Kalau kafir tangkap, kalau kafir enggak, beda tuh. Nah, padahal si Mr. Hart ini kafir. Tapi dia justru menyimpulkan penelitiannya
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan di urutan pertama, tiada tanding, tiada banding. Dibulilah dia tahun itu. Dibully. Kalau sekarang pakai medsos, di grup WA dikata-katai. Jangan dengarkan Ustadz ceramah, dia Ustadz Subahat tuh, Ustadz sunnah aja, yang lainnya Ustadznya bid'ah tuh masuk neraka kita nanti. Iyalah. Kenapa diam? Betul lah. Nah, makanya duduk di pengajian, teman-teman, duduk di kajian, otaknya dipakai, hatinya dihadirkan, supaya otak jalan, hati hidup. Tuh. Kalau di pengajian, di kajian cuma pakai otak doang, lalu hati nggak dihadirkan, akibatnya apa? Akibatnya teman-teman diajak berlogika. Coba antum pikir, iya kan? Iya ya, nah, kena logikanya. Ini sekolah orang cerdas, ini sekolah orang baik, maka cerdaslah. Orang cerdas itu apa, Pak? Otaknya jalan, hatinya hidup. Nah, itu orang cerdas tuh. Ketika kita berjalan, pakai motor lah ya, pakai motor, ada ibu-ibu di depan jatuh. Nah, orang cerdas tuh langsung berhenti, ngerem mendadak, dimatikannya motornya, tolongnya ibu tuh. Kok bisa jatuh, Bu? Kayaknya nyangkut deh, nyangkut roknya ke rantai. Makanya jangan pakai rantai juga lagi, zamannya udah metik dah. Nah, apa metik sekarang? Iya kan? Mobil aja orang main ini aja sekarang, main HP, hidupin dari jauh aja. Nah, datang mobilnya jemput. Nggak ada sopirnya, baru naik orangnya, baru dia yang nyetir dari parkiran situ. Bisa datang deh, keren. Bapak punya, Pak? Kapan pula bisa punya beli gituan? Mana duitnya tuh? Dijual pun kebun yang di Rimbo Panjang itu juga bisa beli. Rumah nggak bisa beli. Akhirnya apa? Punya mobil tapi nggak ada tempat tinggal. Tinggal di mobil aja, Pak. Terus alamat gua di mana coba? Ya tergantung Google dong, Pak. Posisi Ustadz di mana? Alamat sekarang di mana, Ustadz? Share. Loh, kemarin kan di SPBU batas kota. Iya, sekarang SPBU dekat Merpati Sakti. Pindah-pindah. Nah, teman-teman semua yang berbahagia, dibully, dikata-katai, wang dibayi yo, nah tuh wang pasti diagi apa-apa, kamu pasti diiming-iming ini. Makanya Muhammad nabinya orang Islam itu kamu letakkan di posisi awal. Pernah 2 kali direvisi itu penelitian karena ada sumber-sumber baru, ada tokoh-tokoh baru yang sumbernya cukup valid, di ranking lagi. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap di urutan pertama, tiada tanding, tiada banding. Sampai hari ini nggak ada tuh para ahli yang bikin penelitian lagi seperti Michael Hart itu. Sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh? 1978, sekarang 2021. Udah berapa tahun? Hah? 43. Dikurangi kita membongkar hampir 2 tahun kemarin. Ya kan? Memang bongkar kita dibikinnya. Mati takut. Nah, hilang hafalan Quran bikinnya. Gara-gara setahun setengah tuh. Mati ketakutan. Megang lidah takut. Nanti ada virus. Beli sayur, wah gawat nih ada virus. Pakai sarung tangan megang sayur. Sampai di rumah disemprot sayur. Semprot sayur.
Beli lontong disemprotnya lontong. Oh, makanya mati habis itu. Lagi begitu bebui kan, dibawa ke situ. Kemana Pak? Ke situ. Langsung, nih harus ke sana tuh dibawa matinya. Pakai jas hujan. Raincoat. Nah, sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Lalu si Mr. Hart ini ditanya, apa alasanmu menempatkan Nabi orang Islam itu di urutan pertama? Ternyata alasannya nggak banyak, cuma dua doang. Cuma dua. Mohon maaf ya, kita pakai bahasa gaul. Cuma dua doang. Yang pertama kata Mr. Hart ini, sebelum Muhammad lahir, Makkah, kampung beliau itu belum apa-apa, bukan apa-apa. Makkah belum apa-apa, bukan apa-apa. Makkah tidak disebut-sebut orang di Persia, tidak dibicarakan orang di China, tidak juga di Mesir, tidak pula di Roma waktu itu. Apa tadi yang empat tuh? Satu. Terus Roma. Empat kan? Cerdas kan? Tuh, man tiga. Apa bedanya man tiga dengan man yang lain? Di man tiga ada ustadz umum. Di man yang lain karena belum diundang. Catat itu. Ya. Saling tolong dalam kebaikan boleh tak? Disuruh tak? Apa bunyi ayatnya? Itu dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'itsmi wal 'udwan. Kebetulan ayah Raini kan kawan. Nah, beliau alumni BKA terakhir. Setelah itu jadi iman. Iya kan? Setahun sebelum terakhir. Umur sedikit lagi 50 tahun. Ntar lagi 50 tahun. Ternyata teman-teman, kalau umur kita sudah masuk 40, terus cepat tua kita. Swear, gua udah tua, cuma karena gua berteman dengan teman-teman ginian gak kelihatan tua. Tadi kemarin habis ceramah zuhur datang Pak RT. Apa kata Pak RT itu? Gua murid Ustadz dulu katanya. Pasti kan nggak ingat, ya nggak ingat lah orang murid sebanyak ini, gimana ingatnya coba? Jadi RT. Pak imamnya bilang juga, gua waktu kuliah udah kenal Ustadz katanya. Kok nggak tua-tua? Karena temannya ginian nih, makanya nggak pakai tua. Terus celo. Gimana kampung? Kampung Baru. Lahir sini. Kampung mana? Baru juga. Kampung? Serius lah. Kenapa mesti malu-malu? Kampung mana? Kampung Mak, sebelah Mak. Ya. Lahirku lupa dia. Gawat nih. Ya, ini efek yang hampir 2 tahun itu. Nggak serius, bodoh kita bikinnya. Untung nggak gini kita masuk sekolah. Tapi setelah Muhammad lahir, lihat apa yang terjadi. Muhammad lahir di Makkah, besar, lalu menyampaikan Islam. Lihat hari ini, Makkah menjadi kota yang paling ramai dikunjungi. Cuma mereka tidak fair dalam menilai. Disebut Paris, disebut Washington DC,
disebutlah Bucharest, kalau yang di Spanyol apa? Madrid, Makkah tuh. Ntar lagi ini kalau normal nih umroh, oh, ramai, nggak pakai berhenti. Siang malam, pagi sore, 24 jam. Oh. Datang, pergi lagi yang lain. Balik ke Indonesia 9 jam. Terbang lagi dari Malaysia, dari Singapura, orang Indonesia juga nih, mendarat lagi 9 jam. Ada yang dari kampung ditahannya pipisnya 9 jam. Ini beneran, ini kisah nyata ini. Membimbing jamaah, ada yang bulan BAB ditahannya. Mohon maaf, keluar di situ. Karena klepnya udah nggak bagus lagi. Pakai apalah, pampers kayak. Nah, padahal udah diajarin. Kalau nggak ngerti, ajak kawan yang ngerti. Nah, nanti diajarinya. Nih, buka pintu pesawatnya, masuk. Jangan lupa karena ini WC, walaupun di pesawat tetap ada setan dalam tuh. Baca doa masuk WC, kaki kiri. Setan di situ tuh. Kalau kita masuk WC nggak baca doa, banyak nih namanya zaman. Banyak juga yang nggak baca doa. Setan di situ nengokin awak. Kita pipis nih, lalu nggak cebok atau nggak siram, apa kata setan yang di dalam tuh? Kurang ajar anak mana gitu. Pipis nggak cebok. BAB gitu juga, enggak dong, busuk dong. Tapi kalau kita baca doa, setannya keluar. Kita keluar, dia balik lagi ke rumahnya. Itu rumah setan tuh, makanya bunyi doanya Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wal khaba'ith. Huruf apa belakang? Ta. Khaba'ith. Teman-teman kalau ngajinya benar, bacaan Qur'annya betul, bahasa Inggris mudah. Ting, huruf apa tuh pangkalnya? Ta. Buk, huruf apa akhirnya? Kaf. Alam nashrah laka sadrak. Book. Table, huruf apa awalnya? Ta. Table. The book is on the table. The book is on the table. Where is the book? The book is on the table. Tua. Jangan where is the book? Kayak gitu loh. Lu nggak usah Inggris, citen lu loh. Ciko, roket ciko. Where is the book? Itu bahasa Inggris utara itu. Where is the book? The book is on the table. Bahasa Inggris utara itu. Nah, kalau ini bahasa Inggris seberang. Where is the book? The book is on the table. Itu bahasa Inggris seberang itu. Ambil accentnya masing-masing. Kalau Vicky Nagi kan Amerika, ya kan? Where is the book? The book is on the table. Kita mainnya British. Oh, bahasa Inggris orang Inggris kan agak sopan ya, orang kerajaan. Hello, kayak gitu ya, kayak Mr. Bean tuh. Hello, kalau dia bahasa Indonesia apa kabar? Kalau Amerika nggak gitu, hey, gitu. Right, man. Yo, gitu deh. Beda. Ya, teman-teman semua yang berbahagia. Apa buktinya ajaran Muhammad bisa merubah dunia? Banyak buktinya, satu aja lah ya. Jam berapa dah? Nanti kelamaan kacau kita. Iya. Marah pula bapak itu. Ini karena janjian sama Ayah Reni nih, karena di Ayah Reni di tag di Facebook, telepon langsung, ngetek gua ya. Kalau berani datang langsung begini. Wow. Kami ngumpul jam 7 kurang 15 menit. Oh cepat datang, 7 kurang 20 sampai situ. Itu pakai Scoopy itu, agak payah standing pakai Scoopy itu. Kenapa payah Pak? Agak bulat gitu. Kalau pakai pil masih bisa, masih enak. Kalau itu agak bulat sedikit. Apalagi pakai apa? NMAX. Nggak cocok ya. NMAX itu orangnya tinggi besar. Begini cocok. Satu.
Wah, ini cocok. Kalau kita yang kecil-kecil ini pakai NMAX gede itu kayak, oh, maaf nih, nggak usah, nggak jadi ngomong nanti dosa lagi. Iya, bahaya nih. Oh, anak man 3 nih doanya makbul. Nah, nanti salah-salah kacau kita, nggak selamat di jalan. Jadi ya mohon maaf ya. Bilang dong Pak, enggak, itu singgung yang pakai NMAX. Nah, ini buktinya. Di Makkah orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut di Afrika, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut di China, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut di Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana di atas dunia banyak orang mendengar azan. Hanya dengar azan saja, semua yang merasa dipanggil dan terpanggil sedunia buru-buru cari air. Cuma ngedengerin itu doang. Makanya yang jadi muazin itu sebaiknya yang suaranya merdu. Jangan kayak pengalaman dulu. Dulu Bapak sering ke waktu kuliah ya, mahasiswa yang paling banyak absen ini. Tapi nggak dianggap absen karena jurusan dakwah pergi berdakwah. Pamit baik-baik sama dosen, Pak Ivan keluar kota Pak, kemana? Ke Padang Pak. Dibawa kawan. Nah ini musola sebelah rumah tuh, musola persis sebelah rumah dekat kali. Kawan yang ngundang tuh, atu-atu pula azan tuh. Azannya gini nih ya, nah, ini mimbar gitu, kakinya gini. Nyantai ya tuh. Allah Akbar, Allah Akbar. Malas datang, bangun malas. Kata guru bapak udah tiada, pendiri Al-Sofa, Buya Sofi Khalil rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mengampuni beliau. Jago pan, kenapa malah jago suara pak tuh, butuh azan kayak gitu. Yang suara-suara merdu azan lah, suara-suara merdu yang bagus bacaannya jadi imam, banyak hafalannya jadi imam. Jadi asik jemaahnya, semangat, makanya jemaahnya jadi semangat di belakang tuh kalau imamnya suaranya merdu. Ya kan? Nah, sedunia cari air, hanya dengar itu doang. Setelah ketemu air apa? Setelah ketemu air, sedunia cuci tangan. Cuci tangan gaya Covid. Itu cuci tangan gaya Covid. Tahu dari mana Pak? 4 tahun di rumah sakit tugas. Itu pelajaran itu sehari bulan tuh kursusnya. Pakai penilaian bulan untung lulus. Mending hafal ayat lagi cepat hafalnya. Timbang itu harus pula sesuai urutan. Sedunia cuci tangan, kemudian sedunia kumur-kumur, sedunia istinsa, bersihkan hidung, sedunia membasuh muka, sedunia membasuh tangan sampai siku, sedunia menyapu kepala, sebagian kepala, sedunia membasuh kaki. Hanya dengerin itu doang. Setelah itu menghadap ke arah yang sama, mengikuti seorang yang di depan. Siapa? Imam. Dan orang-orang ini semakin lama semakin ramai, semakin lama semakin banyak, semakin mendunia. Hanya segelintir orang dulu kan di Makkah yang ikut. Berapa tahun Rasul di Makkah? 13. Nah, berapa tahun di Madinah? 10. Total 23 tahun.
lebih kurang 23 tahun selesai tugas. Nah, dewa Islam sekarang. Yang kedua, apa alasanmu menempatkan Muhammad nabinya orang Islam itu di urutan pertama? Apa kata Mr. Had? Islam yang dibawa dikembangkan oleh Muhammad SAW itu dikembangkan dengan akhlak. Ini agama adab. Adab itu di atas ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Kenapa baris bawah ujungnya? Supaya mudah jawabnya, karena ada fauqo Pak, gitu. Kenapa baris bawahnya satu? Karena ada alif lam Pak. Al-ilmu jadi al-ilmi. Karena ada alif lam, kalau tidak ada alif lam fauqo ilmin, dua barisnya, itu ilmunya ada. Yang mau jadi buya besok, mau jadi ustaz, mau jadi penceramah, jangan salah baca ayat, kacau kita. Sementara orang-orang di bawah tuh para penghafal Quran dan hadis. Ada tuh pesantren tahfiz Quran hadis. Ada santrinya yang sekarang mendekati 600 hafal hadisnya. Kalau ada lomba-lomba pasti dari situ tuh diambil. Bukan isi, bukan matan hadisnya aja, sanadnya, matannya, rawinya ada di dalam kepalanya semua, nggak di luar kepala. Kalau keluar kepala berarti ini mau catatan kan. Tuh, ini agama adab. Orang Islam tuh orang yang beradab. Nah, gara-gara hampir 2 tahun ini hilang adab kita. Banyak orang tua mengeluh, begini anak kami sekarang Pak, tolong sampaikan. Begini anak kami sekarang Pak, tolong kasih tahu. Kita punya adat masing-masing. Kalau ada orang tua di hadapan kita, berjalan depan orang tua tuh, nah begitu. Ini bukan sholat nih, tapi sudah ada pula yang ngajari nggak boleh. Ini bukan sholat nih, karena orang tua kayak ngomong lewatnya kayak, Bung, opa, lewat. Grandpa, coba ya. Sekarang nggak gitu dia sama papanya. Pak, gue pergi ya. Oh itu, begitu sama papanya. Kek, pergi ya kek. Oke bro, kata kakeknya. Sama orang tuh, saudara sedaging. Kayak gitu dia sama cucunya. Akhirnya dia lewat depan gurunya lalu lalang begitu aja. Muda pun beliau-beliau ini guru kalian nih, supaya berkah ilmu yang diberikan. Makanya duduk di pengajian, duduk di kajian, ini dipakai, ini dihadirkan, supaya ini jalan, ini hidup. Itu orang cerdas itu. Maka mulai hari ini mari beradab. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis Rasulullah semuanya tuh di total, nah di total malah kebanyakan isinya tentang akhlak. Makanya kalau Rasulullah menyampaikan Islam banyak yang ikut. Abu Bakar pun begitu, Umar pun seperti itu, Utsman pun seperti itu, Ali pun begitu. Masih ingat kisah Ali diprotes? Masih ingat? Kisah Ali diprotes, kalau bahasa kitanya begini nih. Tuan, apa? Kenapa ya di masa Tuan banyak pemberontakan? Banyak yang melawan-melawan? Ini kata yang nanya nih. Gua heran deh. Dulu waktu masa Abu Bakar nggak gini-gini amat. Waktu masa Umar nggak gitu-gitu kali. Waktu masa Utsman pun nggak parah-parah betul. Ini di masa Tuhan kok sebegini dasar nih perpecahan di antara kita. Dengan santun Ali bin Abi Thalib menjawab begini, ya.
Kita mulai dari masa Rasul. Di masa Rasul aman-aman aja kan? Iya. Nah, karena yang ikut Rasul tuh yang kayak gua, yang kayak Abu Bakar, yang kayak tapi setelah Rasul tiada, makin hari makin brutal, makin hari makin brutal, sampai ke aku lebih brutal lagi. Karena yang ngikut itu tidak seperti kami lagi, tapi seperti elu. Seperti elu yang berontak gua. Coba lu kayak gua. Nah, gitu. Beradab. Nah, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa menjaga adab ini. Ada adab ke guru, ada adab ke orang tua, ada adab ke teman-teman. Nah, ini agama sudah sempurna. Makanya tadi disampaikan untuk masuk WC saja ada aturannya. Masuk WC ada aturannya. Memakai pakaian saja ada aturannya. Memakai pakaian yang kanan dulu, membuka yang kiri dulu. Pakai celana, jangan kiri dulu, kanan dulu. Membuka kiri dulu. Nah, tuh. Masuk WC kaki kiri dulu. Baca doanya. Kunci WC-nya, buka celananya. Kiri juga dulu. Pipisnya diri apa jongkok? Bagi yang pipisnya terpaksa juga harus berdiri, tarik nih. Angkat kain celana ini sampai ke atas nih. Kalau harus berdiri juga, begini berdirinya tuh. Dijaga dari percikan. Cebok pakai tangan kiri. Ini diajari ini lengkap nih. Ini pikir kontemporer nih. Kalau mau bersih, buka celana. Sepatu dibuka juga daripada basah nanti. Buka. Nah, pipis lagi Pak? Enggak, karena ada celana dalam. Buka juga. Nah, pipis jongkok. Cepok, sebelum cepok mendeham dulu. Lebih banyak lebih baik supaya kawan yang di depan pintu pergi cepat. Mendaham biar bersih. Cebok pakai tangan kiri. Dah, pakai lagi celananya, jangan langsung keluar. Lari semua orang. Nggak usah kan kawan kita. Ayah Reini lari itu. Laju larinya. Apa kok lari ya? Ya. Kamu laju larinya. Ya, tunggu ya. Kamu laju larinya. Kamu bikin malu ayah aja, tengok laju. Apa ya? Itu. Ini belakang nih. Apa? Tengoklah. Orang nengok kan semuanya tuh dari kelas. Mereka menjauh tapi ngintip dari kelas tuh. Apa? Belum juga sadar dia. Ke bawah kau tengok. Lari balik ke dalam. Pakai dulu underwear dulu yang dipakai, baru celana. Jangan celana dulu baru underwear. Itu Superman tuh. Namanya aja di Avengers, tapi bongak. Pembela manusia, pembela bumi. Pakai pakaian aja salah. Masa underwear di luar? Nah, itu akhlak dijaga. Ngomong ada aturannya. Kalau di Minang sana ado kato mandata, ado kato malereang, ado kato manurun, ado kato mandaki. Ngomong sama yang tua-tua gini caranya, sebaya gini caranya, ke yang muda gini caranya diatur itu. Gila. Bapak pernah ngalami sendiri itu makan. Kita udah siap makan nih, udah nggak kuat lagi nambah. Karena papa belum selesai, taruh tangan. Lama pula papa, ini udah kering. Tunggu beliau selesai dulu, selesai dia cuci tangan baru kita cuci tangan. Ada tuh.
Begitu orang di sana. Tapi kalau mau ada keperluan, pamit, Pak. Iya Pan, Ipan dulu ya Pak. Iya Pan. Bawa kopi ke depan. Ma duluan ya Ma. Oh, jangan dibilang pula masuk neraka kayak gitu. Sekarang udah kali kawannya dibilang masuk neraka. Tadi malam baru tuh bilang masuk neraka. Cepat kali, emang neraka punya lo? Enggak. Semuanya serahkan ke Allah. Biar Allah yang menilai. Nah, kita berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik. Ingin lama-lama tapi nggak bisa lama-lama. Ya, jadi mohon dimaafkan. Kapan-kapan kita jumpa lagi di sekolah yang sama di sini di MAN 3, yang di tempat yang lain. Karena di sini ada Ustadz Ungu, tempat yang lain karena belum diundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.